bisa berbasis proyek, bisa berbasis penemuan, atau model lain menurut inovasi penjenengan. Ini boleh. Jadi 5M yang berbasis salah satu ini. Misalnya pertemuan satu, Bapak Ibu menggunakan berbasis masalah, boleh. Pertemuan 2 menggunakan berbasis proyek, boleh. Pertemuan 3 menggunakan berbasis penemuan. Atau seluruhnya menggunakan berbasis proyek juga boleh. Juga boleh. Silakan. Atau menggunakan model versi penjenengan, ya, mungkin dari PTK-nya dulu pernah berhasil pakai pendekatan tertentu, silahkan dipakai, nggak apa-apa. Itu dibolehkan. Nah, tetapi K13 tidak cukup hanya itu. Ini harus ya pakai model salah satu ini, tetapi Bapak Ibu guru harus juga berorientasi ke kontekstual. Jadi materinya harus dikontekskan ke pengetahuan lain atau materi lain atau pelajaran lain, kemudian dikontekkan juga dengan lingkungan sekitar, contoh nyata di sekitar. Ini harus, ini tuntutan. Ini. Terus juga jangan melupakan literasi. Nah, kita harus mengembangkan literasi. Ya, dibiasakan anak suka membaca. Membaca tidak harus satu buku, ya, satu lembar tentang apa itu boleh. Tentang konsep apa itu satu lembar buku apa boleh. Numerasi juga. Kemudian juga harus berorientasi ke HOTS-nya. Jadi sekarang kalau ngajar nggak pakai HOT itu ketinggalan zaman, teman-teman guru. Jadi high order thinking. Jadi utamanya yang dilatih menganalisis anak-anak itu, dilatih mensintesakan atau menyimpulkan, dilatih mengevaluasi atau menilai sesuatu, ini benar apa salah, kekurangannya yang ngendi dan kelemahannya yang ngendi. Nah ini. Terus dilatih untuk mengkreasi sesuatu. Ini sangat diperlukan untuk orang yang akan hidup 25 tahun yang akan datang. Kalau kita sudah nggak memerlukan, tapi kalau anak-anak ini mutlak diperlukan. Kalau nggak punya ini mungkin akan mengalami banyak masalah hidup nanti, anak-anak kita nanti. Nah, awake dhewe wis tuwek-tuwek engko, selawe tahun kas wis ora butuh hot kita. Terus juga anak-anak dibiasakan, dikembangkan kecakapan abad 21-nya, 25 tahun yang akan datang itu dibutuhkan kreativitas yang luar biasa untuk bertahan hidup itu. Dibutuhkan sikap kritis, dibutuhkan orang yang pandai komunikasi, ya, dibutuhkan orang yang pandai bekerja sama. Ini baris ketiga. Baris ketiga ini seperti ini. Nah, ini belum sempurna Bapak Ibu ngajar. Harus ditambah lagi, jangan melupakan penanaman atau pengembangan karakter anak. Yang kedua ini, arep digawe sop sayur Jakarta itu ya nggak pakai santan. Tapi kalau pakai gudeg karena ya pakai santan. Terus tidak cukup itu, kita juga harus pakai brambang, bawang, lombok, uyah, ya, dan sebagainya. Ini sampai ini. Nah, setelah ini lagi iso dirasani dari gudeg. Kalau hanya baris kedua, belum bisa dikatakan gudeg. Itu baru godokan gori. Godokan gori. Ini kalau baru baris kedua. Tapi kalau baris ketiga ini sudah lumayan, sudah jangan gori ya. Sudah jangan tewel ini, sudah jangan tewel ini. Kalau jadi gudeg ini lebih sempurnanya dikasih kalau Jogja itu nenggone Mbak Jum itu dikasih suwir-suwiran ayam, ya, dikasih rencek atau rambak sing peloh ya, rambak peloh dikasih lagi telur rebusnya. Nah, ini menjadi gudeg yang lezat. Nah, harapan kita ini guru nanti penjenengan semua membuat gudeg yang seperti di
itu di Jogja itu Pak Arif ya, Pak Arif tonggone Pak Arif pada Zoom AKM di Dinas Pendidikan itu bahwa literasi itu bukan hanya tugasnya guru bahasa Indonesia. Sekali lagi literasi bukan hanya tugasnya guru bahasa Indonesia. Ukuran tentang bahasa Indonesia, walaupun soalnya itu teks terus disuruh mencari gagasan pokok, disuruh mencari apa nilai yang terkandung, itu urusannya bahasa Indonesia, tapi itu sebenarnya bukan murni bahasa Indonesia. Tapi latih setiap kali ulangan harian atau setiap kali tatap muka diberi latihan soal versi AKM, insya Allah nanti September anak-anak kita itu sudah tidak stres, tidak kaget ngadepi soal AKM. Oke, lanjut. Terus ini RPP ya, RPP 1 lembar. Kemarin saya evaluasi, saya cermati, kok terlalu banyak anunya ya. Apa itu? Kalau formatnya itu berbasis masalah saya format sendiri, berbasis proyek saya format sendiri, itu akhirnya ada 5 format. Ini kok sing mumet urusan kurikulum. Akhirnya saya ringkas menjadi 1 format. Jadi urusan kurikulum menyediakan saja 1 format yang bisa digunakan untuk berbasis masalah, bisa digunakan untuk berbasis proyek, bisa digunakan untuk berbasis penemuan, bisa digunakan untuk daring, dan bisa pakai LCD, bisa pakai Google Form, bisa pakai video pembelajaran, bisa pakai PowerPoint itu. Sehingga nanti ketika diakreditasi, kalau pembelajarannya itu pakai IT, pakai model-model seperti itu, nanti nilainya bisa maksimal dalam subunsur pembelajaran. Oke, kita lanjut. Oke. Apakah suara saya bisa diterima? Masih. Oh, masih. Oke. Bisa, Pak, bisa. Kok hilang layar saya kok hilang. Masih. Oke. Tata tertib kelas daring ini dalam rangka untuk mengendalikan siswa. Nek demen rodok liar, rodok angel, ya, susah dikendalikan. Ini kendalikan dengan cara-cara sistem. Sistemnya adalah sistem sosial, sistem aturan. Aturannya adalah tata tertib kelas daring. Insya Allah kalau diterapkan seperti ini, anak akan lebih terkendali. Ini saya kira sudah dicermati di sekolah dan sudah disosialisasikan. Kalau sosialisasinya itu belum berhasil, ya tolong disosialisasikan ulang, ditegaskan ulang bahwa yang nggak ngirim tugas nanti dianggap nggak masuk. Ya, ini. Misalnya itu, tolong itu. Kemudian yang kartu soal AKM-nya. Ini atau saya menggunakan istilah STEM, sebenarnya sama, pokok soal. Jadi beberapa pakar penilaian menggunakan istilah STEM itu adalah pokok soal. Nah, 3 nomor. Boleh. Jadi 1 teks, kemudian pertanyaannya ada 3, boleh. Jadikan 3 nomor. Boleh. Misalnya teks ini untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, boleh. Nomor 1 misalnya untuk dicari konteksnya apa misalnya. Nomor 2 anak-anak suruh menganalisis misalnya. Nomor 3-nya anak-anak suruh menemukan kekurangan misalnya. Itu boleh. Jadi 1 STEM dibuat 3 nomor soal boleh. Ini Bu Maya kemarin sudah menegaskan. Terus bagian kedua itu adalah pertanyaan. Pertanyaan itu intinya sama.
Jadi kata kerja operasional, kata kunci yang ada di RPP tadi, kalau di RPP itu dari kata kunci dibuat kalimat positif, kalimat aktivitas, ya, kalimat aktif, ya. Kalau di soal kata kunci ini dari kata dirubah menjadi kata tanya. Hanya itu. Kalau kata kuncinya sama, kan evaluasi itu kan mengukur proses. Jadi kalau kegiatannya itu menganalisis ya diukur apa siswa sudah bisa menganalisis. Jadi silakan dianalisis menurut kalian ini mana yang kurang misalnya. Ini boleh. Tinggal pertanyaan-pertanyaan atau kata kunci yang ada di kolom 2 itu dirubah menjadi kalimat tanya. Kalimat tanya. Bedanya sekali lagi itu tadi di RPP jadi kalimat aktif, ya. Ini jadi kalimat tanya. Yang terang nih sing guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris, aku rasa nerangnya ini. Cuma ini ada perbedaan sedikit dengan Bu Maya kemarin. Bu Maya kemarin bahwa soal AKM itu belum pasti tidak semua hot, ya, tidak semua hot. Nanti soal AKM itu tidak semuanya hot. Itu berbeda dengan persepsi saya waktu kemarin. Ya. Kemarin saya pikir soal AKM itu harus minimal ya tingkatnya ya tingkat yang atas kognitifnya. Ternyata menurut Bu Maya tidak. Berarti ya berarti untuk tingkat kognitifnya itu tidak hanya kontekstual, analisis, evaluasi, kreasi, tetapi boleh C1 atau C2, boleh. C1 atau C2 boleh. Pada prinsipnya itu kan kita memakai taksonomi Bloom, ya, taksonomi Bloom. Halo? Ya. Halo, bisa ya? Oh iya iya. Alhamdulillah juga sing ngrungokne. Jadi pada prinsipnya itu kita itu memakai taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom yang kaitannya dengan kognitif, ya, itu ada 6 level. C1, C2, C3, C4, C5, C6. C1 itu ingatan, 2-nya pemahaman, 3-nya aplikasi, 4 analisis, sintesis 5, evaluasi, garis miring, kreasi. Itu ditambah aslinya dari belum ada kreasi, tetapi setelah Bloom wafat oleh penerus-penerusnya ditambahi dengan kreasi. Itu ada 6 itu. Nah, sekarang berkembang lagi, ya, kemarin ya, tahun-tahun terakhir tidak sulit. Nah, ini tidak sulit. Nanti kalau pengen buat, ya, yang penting membuat, jangan takut salah, buat saja. Nanti kita konsultasi kalau pas ada acara ke sekolah, nek wis diolehne yang sekolahan kita diskusi bersama-sama. Nanti. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini AKM atau ini semua penting. Itu untuk penguatan pertama. Jadi untuk melakukan review atau overview kok punya saya hilang ya. Oh, muncul, sudah muncul. Oke. Nah, itu materi pertama. Jadi intinya kita komitmen kita seperti itu, pengertian dasarnya seperti itu. Ini mari kita pegang teguh ya. Terus kita konsisten untuk selalu memperbaiki. Nah, mudah-mudahan nanti dengan pemahaman-pemahaman seperti ini, nek UKG
rodok paham nanti, rodok anek tambahin nanti. Oke. Saya stop share dulu, oke. Oke. Kita lanjut gimana, Bu ini? Langsung kita lanjut? Kenapa Pak Bangki? Oke, langsung kita lanjut ya. Oh, Oke, kita lanjut ke materi berikutnya tentang evaluasinya sekarang. Evaluasinya. Oke, evaluasinya. Nah, ini evaluasinya seperti ini. Ini dari Google formulir yang saya sebar, itu alhamdulillah Bapak Ibu itu merespon dengan baik dan menerapkan apa yang sudah kita bicarakan di IN1, ya, di IN1. Ini kebetulan saya PPGRI Bonagung waktu N1-nya terakhir ini. Waktu terakhir juga langsung menerapkan. Alhamdulillah sudah bagus ini. Tapi saya butuh mengevaluasi ini bener apa ora ini. Halo Pak Hairudin. Pak Hairudin. Suara saya bisa diterima Pak Hairudin? Pak Hairudin, halo. Ini mana? Apakah ada yang dari SMP PGRI Kebon Agung? Ada Pak, Buana Ulfa itu. Buana? Ada Buana? Ulfa itu ada. Pak Hairudin masih aktif. Oh, masih aktif. Oke. Ini langsung saja. Oke. Untuk SMP PGRI Kebon Agung itu alhamdulillah per awal Maret kemarin tanggal 5 ya, itu kuis saya tutup Jumat sore itu. Jumat sore saya tutup. Yang mengisi setelah Jumat itu berarti tidak masuk ini. Karena hari Seninnya akan saya pakai untuk Google Zoom N2-nya di sekolah lain, maka saya tutup hari Jumat. Nah, ini dari SMP PGRI Kebon Agung, ya, Bu Ana Ulfa Kasana, ini 15 siswa yang ikut daring, alhamdulillah sudah masuk 13. Itu sudah bagus, sangat bagus itu. Jadi kalau yang masuk 13, yang nggak masuk cuma 2, itu sudah sangat bagus. Terus dari yang masuk ini 85% selesai tugasnya. Artinya pelajarannya Bu Ana tugasnya sudah baik, sudah menyesuaikan dengan alokasi waktu yang ada. Terus pesertanya 13, yang nggak masuk 2, ini wajar. Ya. Satu kelas itu mungkin ya tetap enak bocah nakal itu tetap ada. Bocah sing dablek, bocah sing di pendelik ono ra gelem mlebu kelas itu ya ada. Itu kita abaikan saja. Mungkin ini bocah nakal atau memang bocah sing loro utawa bocah sing keperluan pas pergi. Wajar ini. Jadi kalau sudah seperti ini sudah ideal sekali. Sudah masuk ini. Sudah lebih dari 85% yang masuk ini. Kemudian untuk Bu Sri Murniati itu dari 16 anak itu yang masuk mengumpulkan tugas, berarti kan yang aktif mengikuti Bu Sri selama pembelajarannya Bu Sri itu ada 8 anak. Nah, 8 anak ini 50% ini prosentasenya Bu Sri ini prosentase 8 dari 16 apa yang selesai? Bu Sri Murniati ada ini. Halo Bu Sri. Bu Sri Murniati ada? Halo. nggak hadir Pak. Nggak ada kelihatannya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke.
Saya ragu-ragu, saya kasih tanda merah. Bu Ana ada ini. Tolong dihidupkan Bu Ana. Suaranya Pak, Bu Ana. saya. Bu Ana, Ya. ini Bu Sri Murniati ini yang dimaksud 50% ini anak yang sudah selesai ketika Bu Sri nutup pelajaran, apa 8 peserta dari 16? Kemungkinan Tolong itu 8 anak itu yang mengumpulkan, mungkin yang sudah selesai baru 50% dari 8 anak itu mungkin. Ya, memang kalau mau saya pertanyaannya seperti itu. Tapi kok ini 50% ini jojo ngitungnya 8 per 15 kali 100 nanti. Kurang tahu, Tolong Pak. ditanyakan ya Bu Ana ya, ke Bu Sri ya. Nggih. Iki kersane piye? Bu Ana enek jane nek Bu Sri enek jane saya Suni Preso, jangan-jangan ini 8 anak ini patutnya kayak wis kabeh hampir selesai semua. Nggih. Ini. Oke. Terus Bu Dwin Nur Cahyani 10 anak hebat sekali ini sudah masuk semua. Nah, ini SMP PGRI kan muridnya kecil. Jadi ngature rodok penak ini. Tapi kalau SMP 3 Tulaan itu muridnya oke, mungkin gurune rodok semrawut oleh ngatur ini. Kalau ngubungi anak 10 kan diajak di apa itu Japri dewi-dewi nanti harus aktif, kan gampang ini sosialisasinya gampang. Dari 10 anak itu alhamdulillah 75% selesai. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Yang 25%, berarti 2 atau 3 anak belum selesai, tapi harus tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan sampai akhir minggu, sempurnakan tugasmu. Yang penting absennya tadi sudah itu ditekankan ya Bu. Bu Dwi ya tidak ada Bu Ana ini. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Ini Pak Khairuddin ya tidak ada, ini tolong diwakili Bu. Nanti ya disampaikan ke yang bersangkutan ya. Iya Pak. Oke. Terus Pak Edi Herwanto 18 anak, 13 sudah hadir. Ini sudah cukup bagus ya. Nah, cukup bagus. Ini ada 5 anak yang belum hadir. Tapi insya Allah nanti saya yakin 18 anak itu sing bocah bandel renek bocah 5. Paling bocah 1 apa bocah 2. Jadi angka ini bisa ditingkatkan menjadi 16 anak saya kira nanti. Cuma yang namanya perubahan itu memang ora iso serta-merta terus kabeh melu itu enggak. Ini pakai proses, butuh waktu. Nanti anak-anak lama-kelamaan kan adaptasi ketertiban nanti. Ini insya Allah nanti bisa penyelesaiannya hampir sama tadi, sedikit seperempatnya belum selesai, 2 atau 3 anak ini. Kemudian Pak Surya Nendra ini 15 anak sudah masuk 12 anak, tinggal 3 sudah bagus. Berarti ini paling-paling ya bocah nakal atau bocah rantai pulsa utawa bocah sing bangkong. Nah, ini kan bisa jadi masih terbawa kebiasaan lama, biasanya bangkong sampai jam 9, jam 10 lagi tangi. Pak Surya ini sudah ngajar jam 7 pagi. Akhirnya bocahnya kedandapan. Ini mungkin anak-anak belum menyesuaikan diri. Jadi ini pakai proses. Insya Allah nanti ke depannya bisa ditambah 1 anak lagi. Bisa 13 atau 14 nanti. Ini. Kemudian Pak Dwigale ini dari 18 sudah hadir 16, sudah bagus ini. Bukun 15, hadir 12 juga bagus. Pak Bambang ini olahraga iki ya. Iki 16 anak sing hadir 5. Nah, iki perlu Pak ini, perlu mungkin sosialisasi tata tertibnya perlu dikuatkan lagi Pak. Barangkali Pak Bambang Westo anak-anaknya ini perlu penguatan tata tertib. Mungkin urung mlebu, urung belum menjiwai tata tertibnya. Atau mungkin pas ada kegiatan apa gitu. Saya nggak tahu juga. Terus 20% ini apa 5/16 apa hanya 1/5-nya, hanya 1 anak yang selesai. Kalau dari 5 anak terus hanya 1 anak yang selesai, ya, ini berarti ada masalah di penugasan. Artinya tugas Pak Bambang, Pak Wisto, ini
terlalu berat, tidak sesuai dengan alokasi waktu yang ada. Sehingga tugasnya perlu diringankan atau disederhanakan. Ini untuk Pak Bambang. Jadi ming wektune 2 jam dikon gawe misalnya ngeringkes sejarah volleyball misalnya. Ya mungkin ra cukup Pak mungkin. Nah, golek bukunya kan suwe mungkin. Nah, ini guru harus pandai-pandai menyesuaikan waktu dengan beban tugas. Ya. Kita tidak dituntut habis materi untuk masa pandemi ini. Jadi materinya disederhanakan, disitikne, sing penting-penting tok boleh. Kita boleh, diperbolehkan. Silahkan dirubah Pak Bambang. Tapi kalau ini terbalik, ini ada angka 10, ini maksudnya apa dari 16, 10 yang hadir. Nah, Ibu Pak Bambang tidak ada ini Bu Ana. Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Iki kok ora do melu iki apa iki sing Bon Agung 2 iki. Kurang tahu saya ini juga daringnya ini dari tolong rumah. Ya, Bu Ana dan Pak Khairuddin. Pak Khairuddin tadi ada, tapi mungkin nggak bisa nangkap suara saya atau Pak Khairuddin tidak bisa menghidupkan suaranya. Ini tolong ini Pak Bambang nanti masalahnya di mana tolong dipecahkan. Pak Khairuddin. Terus Bu Ani itu dari 18 sudah 12 sudah bagus, tetapi tidak tertutup kemungkinan bisa tambah 3-4 anak lagi di jaring nanti. Ini mungkin bocah Cik Bangkong tadi karena belum menyesuaikan dengan aturan baru. Enggak apa-apa, butuh proses memang. Jadi ngerubah uang itu tidak seperti ngerubah mesin. Kalau ngerubah mesin diganti apanya jadi tapi ngerubah uang itu dari kebiasaan Bangkong jam 10 kita sudah standby jam 7 sekolah dari rumah mungkin JNS sing Bangkong dan sebagainya. Ini tata tertibnya tolong dikencengkan lagi sosialisasinya ini. Terus Pak Miswanto bahasa Inggris ini Pak Wes ya. Enggak ikut Pak Miswanto juga. Enggak ada Bu Ana, Pak Mis. Pak Miswanto enggak ada Bu Ana. Pak Miswanto tadi jadi satu sama Pak Khairuddin. Oh di nyetel nggo LCD sak ruang mau. Iya. Nonton bareng nobar. Okay. Nobar ya. Nobar gitu. Tapi kok enggak konek ya suaranya. Mungkin apa di sekolah sinyalnya Kemungkinan sinyalnya kurang bagus di sekolah. Iya, betul ini. Pak Miswanto 25 ini dari 32 anak ini sudah bagus ya. Tapi iki sing SMP 3 ini. SMP 3 tulaan. SMP 3 tulaan secara prinsip lagi separuh Pak ternyata. Anak-anak yang aktif. Mungkin muridnya oke, jadi ngaturnya rada angel mungkin. Jadi muridnya oke, ngaturnya rada angel. Masih banyak terbawa kebiasaan lama anak-anak. Sing biasanya nyantai urung kudu dipanasi dhisik. Harus dipanasi ijik rada berebet mesine iki. Untuk SMP 3 tulaan. Jadi yang biasanya Bangkong jam 10 lagi tangi iki gitu aja oke sing godhong Bangkong. Nah ini jangan memutuskan semangat kita. Ini justru tantangan ini. Justru tantangan untuk meningkatkan lagi ini. Saya amati satu persatu ini. Pak Tamam ini kelas 8D dari 25 ini baru 11 anak yang masuk. Pak Tamam ada Pak Tamam. Rawuh Pak Tamam. Hadir Pak. Hadir ya. Oke. Bisa komunikasi dengan saya ya. Lagi Pak Hadir malah rawuh. Bareng wisanu muncul. Pak Tamam gini Pak Tamam. Pak Tamam itu kira-kira dari 11 anak itu 100% anak itu selesai. Ya, artinya tugasnya selesai. Apa kira-kira anak itu takut mengumpulkan tugas sebelum selesai, Pak Tamam?
Yang saya kirim itu yang mengumpulkan penuh. Yang mengumpulkan tugas ada 11 anak, ya. Ya. Terus Yang dari 11 anak ini sudah selesai semua. Sudah, Pak. Nah, ini saya curiga gini. Jangan-jangan anak itu yang ikut itu lebih dari 11. Iya, yang Tapi aktif di grup. ada anak yang belum selesai, terus nggak berani ngirim ke jenengan. Curiga saya. Bisa jadi tuh. Jadi Iya, bisa jadi. sing wani ngirim yang Pak Tamam, ya. Iki 11 anak yang sudah selesai. Yang baru separuh nggak berani ngirim. Nah, ini kan berarti ada miss. Ada miss bahwa ini untuk absen. Ini perlu ditegaskan lagi Pak Tamam. Saya ada kecurigaan ke sana. Anak-anak yang belum selesai, belum berani mengumpulkan tugas. Ini termasuk kasusnya Pak Arif, Pak Istianto. Ini selesai semua. Jangan-jangan nanti wedi karo Pak Arif kurang selesai, nanti wedi didukani. Terus sing liyane jadi pesertane ora mung 13 tapi sing urung bar urung arep ngumpulne. Jadi di anak mungkin ada gambaran seperti itu. Aku urung arep ngumpulne nek urung rampung. Nah ini perlu diluruskan. Perlu disosialisasi ulang kepada anak. Ini nanti tugasnya walaupun belum selesai harus dikumpulkan. Harus dikumpulkan karena untuk absen yang tidak mengumpulkan berarti saya anggap tidak masuk pada pelajaran saya. Itu harus ditegaskan seperti itu. Sehingga walaupun belum selesai dapat separuh pun silahkan dipotret dikumpulkan untuk absen. Terus silahkan diperbaiki lagi di rumah. Saya tunggu sampai akhir minggu ini, silahkan disempurnakan. Masih saya beri toleransi. Begitu kan? Kalau permasalahannya anak takut. Tapi kalau permasalahannya itu anak itu banyak sing kebablasan bangkonge, ya. Ada kemarin kan, banyak yang masuknya itu baru jam 8 Pak di sekolah lain. Nah, berarti ini kan demen bangkong anak seperti itu. Anak seperti itu bangkong terus saiki jam 8 lagi tangi gereja terus ada HP ini lagi garap ya rampung. Jam 8 sampai jam 9 ya tidak selesai. Ini ketidakselesaian anak mungkin karena masih terbawa kebiasaan lama. Jadi itu namanya merubah perilaku itu ya harus pakai proses. Raiso langsung begitu aturan diberlakukan, begitu anak tertib itu nggak mungkin, sulit. Kita pakai proses. Saya nek sing kegawa bangkong, sing nek kegawa males dan sebagainya. Saya yakin kalau panjenengan panjenengan bertiga ini telaten mensosialisasikan, memberi pengertian bahwa tidak harus selesai total. Ini separuh pun harus dikumpulkan untuk absen. Ini nanti insya Allah nanti akan bisa meningkat. Ini hanya masalah waktu, saya kira Pak. Bukan, saya nggak menilai bahwa SMP 3 ini jelek, tidak. Walaupun rata-ratanya 46. Ini cuma butuh waktu. Kita butuh waktu sosialisasinya, keberhasilan ke muridnya, benar-benar memahami nyapa kok setiap akhir pembelajaran harus mengumpulkan tugas. Ini harus dipahamkan ke anak-anak. Terus yang kedua, kita mengikis kebiasaan anak sing rodok dablek, rodok dlawer, rodok malesan, rodok bangkongan. Nah, ini butuh waktu juga. Insya Allah kalau kita kompak, gurunya kompak ya, nanti anak yang bangkong akan terkurangi. Kaya mlebu biasa. Nah, jam itu mlebu ya nanti masih BDN nanti jam 5 pagi atau jam 6 ya sudah bangun. Ini hanya memang baru diterapkan seminggu ya wajar. Jadi sangat wajar hasilnya baru seperti itu. Tapi bukan tidak mungkin nanti bisa ditingkatkan. Ini sangat mungkin. Kalau saya optimis bisa ditingkatkan kalau saya ini. Ini optimis masih bisa ditingkatkan. Bahkan nanti dari 25-26 anak ini yang 23 masuk. Jadi lebih dari 80% anak nanti saya kira bisa nanti ditingkatkan. Sing diapik wis ben. Nek bocah loro telu
Dablek arep turu bangkungan sampai jam 12 awan ya tokne wae ora apa-apa. Tapi kita ngurusi sing bocah-bocah sing gelem, sing butuh ilmu ya, yang kita urusi. Ini untuk Pak Tamam, Pak Arif, Pak Istianto ini kasusnya sama. Iki aja wedi ora ngumpulne nek urung rampung. Pak, maaf Pak. Informasi tambahan Pak. Oh iya, oke. Langsung aja. Sebelumnya, Pak Is. mohon maaf Pak Bambang, itu sebenarnya di kelas saya yang ikut tuh lebih dari 14, tapi hanya menyimak dan tidak mengumpulkan tugas Pak. Maka yang saya laporkan di situ 14. Ya 14 anak itu yang aktif mengikuti, komen, terus mengumpulkan tugas. Yang lain tuh hanya menyimak, maka di situ tidak saya ikutkan, saya tidak masukkan Pak. Dan ketika dimotivasi, mohon maaf Pak Bambang mungkin sudah perso di awal kemarin, di semester kemarin ada kebijakan yang sebenarnya kurang tepat sehingga anak-anak itu yang setengah-setengah itu ya nggak ngerjain ya untuk nilai itu Pak mungkin Pak. Jadi yang saya laporkan itu hanya yang mengumpulkan. Terima kasih Pak, itu hanya informasi tambahan sedikit mawon. Terima kasih Pak Es. Berarti tidak jauh beda dengan prediksi saya. Iki ketoke sing hadir jane ora ming 14. Tapi gandeng ora mengerjakan tugas, ora Lah ini masalah kebiasaan tuh Pak Es. Jadi saya yakin anak itu nanti, anak yang 13 itu nanti pertemuan berikutnya pasti enek sing tambahan yang mengerjakan tugas. Kalau saya optimis itu Pak. Jadi mungkin minggu-minggu berikutnya atau minggu ini mungkin sudah angkanya lebih dari 13. Saya kira Pak Is. Jadi ada yang sudah mulai mengerjakan tugas, cuma ditekankan nanti walaupun belum selesai tolong dikirimkan ke saya. Itu saja Pak Is. Jadi nanti untuk absen nanti itu. Kalau masalah merubah perilaku itu ya butuh proses memang Pak Es. Jadi kita ora iso kaya membalik telapak tangan itu nggak bisa. Tapi saya yakin ini dari muridnya 27 nanti iso sampai mencapai 24 nanti yang aktif walaupun menyimak ya. Sing saiki dek ben ya 2 minggu lalu menyimak, minggu ini mungkin serodok gerageh-gerageh garap LK1 paling ora itu diusahakan Pak Is ya. Diusahakan seperti itu. Insya Allah nanti bisa Saya optimis bisa 80% ke atas ini. Cuma waktu saja yang ini. Jadi mungkin muridnya terlalu rodok terbawa budaya lama. Kan kita memakai budaya baru. Nah, antara budaya lama dan budaya baru itu pasti dalam proses sosial ada waktu. Nggak mungkin langsung kaya sulapan, raisa kaya sulapan. Oke. Wis telateni Pak Is, Pak Arif dan sebagainya. Iki mung wedi karo Pak Arif nek ditukari, apa digetak yang Pak Arif iki. Murid rong rampung ngumpul nih. Oke Pak Arif. Ya, ini kasusnya bertiga. Oke, nggih. Terus Pak Mujina ini yang hadir 13 dari 25. Jangan-jangan juga banyak yang hadir seperti kelasnya Pak Istianto, tapi orang garap tugas. Mohon maaf Pak, Bambang mau nyela sebentar. Ini siapa? Pak Kacung Sujoko. Ini kameranya juga. Oh, Pak Joko. Oke, Pak Joko. Niki mungkin seperti saya juga, teman-teman itu berasumsi gini Pak. Yang dilaporkan itu adalah seperti saya misalnya Pak ya. Iya. Yang angka 12. Oke. Jumlah murid yang saya ajar, yang saya laporkan itu 9B, jumlah 27. Yang saya, ya mungkin ini saya yang gagal paham. Jumlah 12 itu adalah siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, ya. Kalau yang mengikuti sebenarnya dari teman-teman itu yang saya ketahui dari screenshot, screenshotnya itu juga dikirim Pak ke pihak kurikulum itu jauh lebih dari jumlah yang 12 itu termasuk punyanya teman-teman itu Pak. Tapi kebanyak ya, jadi yang rentetan misalnya 11 Pak Arif, Pak Tamam 13 itu yang mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai jadwal. Tapi kalau yang aktif sebenarnya Pak, seperti yang dikatakan Pak Istianto, cuman
mengamati, ya, tapi tidak mengumpulkan tugas itu, ya jauh dari itu, Pak, dari yang saya alami. Nah, kalau seperti saya itu, Pak, banyak siswa itu yang japri, dia nggak bisa ngirim tugas, makanya saya di situ saya kasih penjelasan, karena waktu itu kan belum ada paketan, Pak. Jadi siswa yang ngikuti pembelajaran tapi cuma ngintip atau ngintip, terus nanti nggak ngirimkan tugas. Ada kadang-kadang yang dia ikut diskusi, Pak, saat diskusi, tapi dia tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, terus ngirimkannya itu jam tengah malam, Pak, karena waktu itu kan belum ada paketan. Jadi siswa-siswa yang punya paketan bisa mengirimkan, siswa yang tidak punya paketan, ya setelah itu banyak, Pak, lebih dari 12 termasuk punya ke teman-teman itu, kirimnya tengah malam, karena paketannya kadang-kadang bisanya tengah malam gitu, Pak. Kira-kira kurang lebih seperti itu, Pak. Mungkin itu, Pak, tambahan dari saya untuk yang bisa saya sampaikan ke penjenengan. Atur Subhanun. Hilang Pak Bambang. Pak Bambang hilang. Sementara putus. Terus. Mungkin sinyal Pak Tova. Gara-gara Pak Jokowi Kurang hitung menit nih. Kan ngaten loh calonnya di yang tidak bisa ngirim itu. Kalau yang ikut aktif sebenarnya ya Lebih dari itu, Pak, yang tur tulis itu kan kenyataan. lihat, nyimak itu. Yeah. Kita memang Pak, apa? Masalah pemahaman itu tadi seperti Pak Joko, kasusnya sama. Nah, mungkin kita yang salah paham dari yang dikehendaki untuk mengirim laporan gitu. Pesannya Pak Bambang jelas. Ternyata di bawah kolom itu ada bawah baris sendiri, Pak, itu ada siswa yang masuk. Nah, ada keterangan itu, Pak. Terus siswa yang mengumpulkan selesai tugas akhir pertemuan. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, kita tulis saja yang sudah mengumpulkan, nah itu, Pak. Makanya ya rendah-rendah. Kesalahan kita mungkin dalam menangkap salah informasi. Gimana Pak Mustafa, bisa dihubungi? Info dari Pak Bambang. Ada yang hilang. Wifi-nya ngedrop. Pindah ke SL dulu sekarang. Peserta dari 30 tinggal 23, Pak. Banyak yang ngedrop mungkin. 25. 25, kan keluar 23 ya. Tes. Iki wayahe Bu Anies ngedum kopi ya iki. Bu Anies kopine pundi kedidum? Ton suara aku masuk ora? Masuk. Bagus, Bro. Kalau pakai headset. Ya masuk. Halo. Bro. Masuk, suaramu apik. Bagus. Sing elek ngurwonge suarane apik. Kurang ajar. Jadi kemarin kan itu kan yang di formnya Pak Bambang itu kan siswa yang aktif. Nah, jadi tak pikir kan yang benar-benar ikut itu loh. Cuman kalau nggak nyimak ya nggak usah, nggak tak anggap aktif itu loh. Nggak dihitung, betul. Makanya hanya tertulis di sini. Ya, betul. Karena mereka kan hanya ngungak hilang lagi gitu. Nah itu berarti tak anggap tidak aktif. Nah, yang 13 itu aktif dan langsung mengumpulkan. Makanya jadi 100. Sesuai jadwal. Berarti tidak mengumpulkan di hari Sabtu. Ya, Pak Arif nanti diusulkan ke Pak Bambang, kita isi ulang dengan pemahaman yang kita pahami hari ini. Yang tadi saya coba. Pak Arif, berarti siswa yang masuk semuanya itu kita isikan ya. Yang kolom kedua. Nah, yang kolom ketiga itu kan
hasil akhir tugas hasil akhir pada waktu pertemuan kan gitu ya, yang hari ini. Oh ya, okay. Yang mengumpulkan tugas tepat waktu berapa itu? Apa? Atau saya usul Pak Kurikulum, saya kan merekap selama 2 minggu, itu kan ada rekap. Rekap itu mungkin bisa disampaikan diatur ke Pak Bambang. Itu kan ada rekap semua guru, semua mapel dalam 2 minggu. Untuk yang siswa mengumpulkan tugas tepat waktu, di luar tepat waktu kan tidak dimasukkan itu. Tapi masalahnya miss-nya kan di itu di yang hadir, jumlah yang ikut siswa yang dihadir itu. Nah, berarti pemahaman saya itu yang anaknya ikut diskusi macam-macam itu yang dianggap aktif. Kalau yang hanya tidak kelihatan batang hidungnya cuma lihat tok ya, tak pikir kemarin dianggap tidak aktif. Nggak masuk gitu. Aja. Berarti itu yang absen gurunya ya Pak? Yang absen gurunya. Kan yang tahu yang ngumpul tugas siapa saja kan gurunya. Biasanya saya intip lewat info yang baca itu. Kalau yang baca sebenarnya banyak Pak. Screen bahkan disampaikan ke kelas. Nah, niku yang intip banyak yang baca, yang lihat. Nah, itu kan kemarin kalau dia tidak ikut diskusi kan tanggap tidak aktif itu. Ya, betul, Pak, betul. Yang tak tulis ya cuman itu. 13 itu real benar-benar aktif, baik ikut diskusi dan sebagainya. Mungkin harus tambahin tabel tentang berapa jumlah siswa yang ikut diskusi juga. Mungkin nanti berapa minggu lagi akan ada survei lagi mungkin. Nah, mungkin kalau Google Form-nya ditambahi ya enggak apa-apa itu. Siswa yang hadir berapa, siswa yang aktif ikut pembelajaran berapa. Pak Joko. Pak Joko. Dan ulang yang kemarin itu, tanggal itu. Pak Joko. Kok kalau diwurui carane Pak melihat anak yang didik berapa jumlahnya itu ya diklik di info seperti yang sering saya lakukan. Saya screen kan kadang-kadang saya kirim juga ke kelas itu. Oh, di blog terus diklik 3 itu kan info kiriman kita diklik langsung di screen itu kan sering saya screen, saya klik info langsung saya screen saya kirimkan ke kelas itu. Betul Pak kalau benjing mungkin jangan tak lupa dengan share screenshot. Soalnya ada grup. Oh ya, jenengan enggak di kelas 8 sama kelas 9. Saya enggak sering kok kirim di grup kelas 9. Panjenengan Pak Warai kula. Sing indik cah pinten mboten ngertos kula. Saya ben kulino ngindik kula. Pak Arif kulino ngindik. Kowe senengane elek dilempar ke temennya. Itu kan saya kirim ke kelas biasa. Gonamu sakmene ora gonamu? Gonamu sakmene apa ora? Takono. Kemarin 9A, itu kan saya kirim ke kelas itu. Kelas 9A itu. Pak Masud kelasnya juga saya kirim. Nah, itu biasanya yang saya simpan lah. Saya enggak pakai pedoman itu memang. Saya pikir ya yang mengumpulkan saja. Ya miss-nya yang di situ, miss-nya di situ aja sebenarnya. Itu kan ada 9A ya yang kemarin. 9A. Itu kan ada screenshot saya itu. Jadi yang hanya membaca itu kita tidak tulis di situ, miss-nya cuma di situ, makanya angkanya jadi kecil. Atau Pak, misalipun mungkin dalu kita zoom lagi gimana Pak? Kita sopo. Piye? Enggak mungkin mawon. Nggih, nanti malam zoom nggih. Zoom semua. Kuotaku jebol. Mau mengerjakan tugas mau ngerjakan soal PAT. Aja Samsung ae to. PAT kapan? Nanti malam BDR. Enggak SKP. Oh, nggih. SKP. Oh, nggih. Sing ngersakne gedang monggo Bu Asman apa Bu Esti niki?
kersane gedang. Pak Supri niku lho sing gulane dhuwur ngantuk wae. Pak Pri gedange jenengan pundi? Gedange pundi jenengan? Mana ini Pak Bambang? Lanjut Pak Bambang. Pak Tova infonya gimana Pak Bambang? Masih belum bisa masuk. Atau dikirimi paketan dulu. Halo Mbak. Belum. Maksudnya Kan ini apa alamatnya beda. Pak Masud, Mbak. Pak Masud. Telap. Iya. Bigroni. Kamerane lho, meleno. Ora, Pak Masud gayane koyo wong bar sunat. Pakaiane gayane barang. Samarku kan emang baratus barang liwat iku. Ya itu nih mang barang isin kultum. Sing kok dahar ke duren apa-apa to, Dik? Belum bisa masuk ya Pak Bambang? Belum, masih ada nih. Ada trouble. Rawa yang mana loh? Wayang mana? Sudah masuk Pak Bambang, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bisa Pak. Bisa nggih. Teng selir rada anu iki, rada kuat Nggih, Pak. nggih anu. Nggih. Se Bisa diterima suara saya? Sakit ya? Oh, bisa. Oke, kita lanjut. Ini tadi kan sekali terus saya sekaligus saya verifikasi isian panjenengan. Berarti Pak Tamam, halo Pak Tamam. Pak Joko nanti dulu ya. Oh, nggih, Pak Joko sih. Oh, nggih. Halo Pak Joko. Oh, nggih, Pak. Siap. Anu langsung kita koreksi aja. Nggih. Pak Joko. Oke. Berarti ini yang mengerjakan tugas selesai, tetapi ada anak, berarti sama kasusnya dengan itu tadi ya? Iya, Pak. Selesai sama, ada yang ikut Pak Joko ya? Kalau ya, Pak Joko, tolong Pak Joko ini saya tulisnya, saya gunakan bahasanya biar benar. Itu kira-kira yang ikut berapa Pak Joko? Kedap, kalau dikake screen Pak. Anu yang mendekati aja. Perkiraan yang mendekati aja Pak Joko. Jadi nanti saya gunakan laporan. Oke. Atau saya tarikan screen-nya dulu Pak. Betul. Kalau yang ikut ya nggak usah anu ya Pak. Oke.
Nah, ya kira-kira berapa orang dari 27 itu? Kalau dari 27 ya lebih dari separuh, Pak. Yang ikut. Lebih dari separuh itu. Sebentar saya carikan. Lebih dari separuh. Yang ikut ada 20-an? Ada? Ada, Pak. Tapi ya itu, dia nggak ngirim tugas. Yang ngirim tugas memang pasti cuma 12 itu. Tepat waktu sampai 9.30. Berarti selesai ya? Iya, Pak. Kalau berarti yang selesai. Ya, ini berarti sama permasalahannya dengan Pak Arif berarti. Pak Arif, Pak Estianto sama berarti. Berarti yang ikut, yang ngirim selesai itu 12 anak. 12 anak. Pak Joko itu 45% itu maksudnya 12/27 kali 100 itu. Itu maaf Pak, itu saya yang salah gitu, salah itu yang 40. Makanya, iya. Itu kan berarti saya itu ketemunya kan kalau dengan penghitungan saya kan 44,4 gitu. 44,444 berapa itu kan jadinya 45 gitu. Lah makanya, betul. Lah ya, ini kan salah penghitungan. Sisan klarifikasi berarti ada 19 anak atau 20 anak berarti ya? Ada, Pak. Itu ya? Ada. Saya juga punya screenshotnya kok. Kalau yang selesai 12 anak. Ya, yang selesai 12 anak. Ya. 12 anak selesai. Berarti ada yang belum selesai kira-kira dari 20 anak itu berarti ada 8 anak yang belum selesai, Pak ya? Nah iya, 8 anak belum selesai berarti. Saya membantu Pak untuk Pak Kacung ini. Ini Pak Kacung ini tanggal untuk tugas yang BDR kedua itu yang mengumpulkan itu 23 anak, Pak. Oh, yang mengumpulkan 23. Saya screen kok, Pak. Saya kirim ke grup itu. Itu tanggal tugas BDR berarti teman lalu ini. Yang ikut 23, yang selesai 12 begitu mungkin. Iya, Pak. Ya. Tepat waktu tepat waktu, Pak. Tepat waktu sampai 9.30, Pak. Iya. Dan selesai. Oke. Berarti ini sama dengan itu tadi kasusnya. Berarti anak belum berani ngirim tugas nih urung bar. Berarti ini komunikasinya ditegaskan lagi anunya, tata tertibnya, Pak. Tata tertibnya. Walaupun belum selesai, tolong dipotret, disampaikan ke gurunya untuk absen. Itu. Sehingga ini kelihatannya 12 anak ini yang berani ngirim, yang lainnya belum berani ngirim karena belum selesai. Ini kasusnya sama dengan itu. Termasuk Pak Arif juga mungkin demikian, Pak Arif. Iya. Ya kalau punya saya, itu saya tulis 13 itu yang anaknya benar-benar ikut dalam pembahasan materi kita, mereka aktif, itu yang saya tulis. Jadi yang hanya melihat atau hanya menyimak saja, itu memang kemarin saya tidak tulis karena bukan saya yang aktif, yang aktif itu yang ikut dalam selama proses itu. Iya. Nah, akhirnya dan ya dari 13 anak ini semuanya mengumpulkan tugas tepat waktu. Iya. Jadi misalnya itu Pak. Berarti yang anak-anak hanya membaca tidak saya masukkan di situ. Oke. Berarti 13 anak itu yang benar-benar ngerjakan yang mengikut nonton tok itu ngerjakan tugas dianggap nggak masuk ya. Iya. Kemarin ngisi Google seharusnya Pak. Iya, Pak. Ngisi Google Form. Iya, ya artinya miss kita kan di situ yang belum paham pengisian Google Form-nya. Jadi yang cuma nyimak kita tidak masukkan karena ada istilah yang aktif, jadi yang aktif di dalam kelas yang dari 20 berapa 25 lah 13 dulu enggak. Ini berarti yang hadir ya, yang masuk itu sebenarnya untuk Pak Arif tidak hanya 13 anak berarti. Iya. Masuk tapi orang garap tugas. Iya. Atau masuk nggak menyelesaikan tugas berarti. Iya toh? Hanya dia membaca. Hanya nonton saja. Itu dianggap tidak. Makanya. Tapi sebenarnya kan masuk nggak bolos. Dia kan masuk kelasnya Pak Arif.
Ya, walaupun nggak mengerjakan tugas. Ya, yang jero kelas kayak kodean atau mengkur ngono lah itu masuk kan berarti. Ini ini bisa, saya kira bisa ditingkatkan. Itu kira-kira ada sekitar Pak Kacung tadi ya berarti ya? Ya, 20 lebih ya? 22. Berarti sekitar, oh iya, berarti termasuk Pak Estianto mungkin juga. Jadi di luar anak 14 itu yang tidak mengumpulkan tugas dan masuk kelas sebenarnya ada. Ini Pak Es ya. Ada Pak, ada Pak. Cuma menyimak saja. Oh iya betul ya. Ketemu saya masalahnya ketemu ya. Oke. Pak Estianto. Nanti biar datanya lebih valid, saya betulkan datanya. Oke. Kembali ke Pak Kacung tadi berarti 45% tadi salah Pak Kacung ya. Itu yang selesai 12 dari 22. 12 dari 22 itu ya meh podo ya. Meh podo. Nah, berarti lebih itu 60% Pak. Nanti saya perbaiki Pak. 60 Pak. Nanti saya perbaiki 60% berarti. Oke, nanti jadi untuk laporan nanti maksud saya biar rada mendekati laporan saya ke kepala dinas. Tahu saya pengen gawe KTI kena tangguh tapi harus gue mau pensiun gawe KTI. Pak Bambang Fatoni Pak. Terus oke. Jadi teman-teman SMP 3 Tulaan itu kami itu salah karena asumsi kami keliru, pengisian di kolom F itu tidak sesuai harapan Pak Bambang, Pak. Jadi mungkin untuk Tulaan ngisi kuesioner baru lagi, Pak. Sekarang kolom F, iya Pak, kolom F itu pengertian kami yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus itu tidak match dengan soal Pak Bambang yang masuk hari itu, Pak. Jadi mohon kita ngisi ulang lagi, Pak. Itu Pak, makasih Pak. Terima kasih. Kalau ngisi ulang lagi itu kan saya harus buat Google Form baru. Tidak Pak. Yang lama bisa Pak. Halo Pak Bambang. Form lama nanti ada tanggapan kedua. Kalau itu dibatasi 1 tanggapan itu nggak bisa Pak. Anu settingan saya. Ya, insya Allah itu bisa Pak. Jadi masih bisa kalau. Bisa ya? Bisa, insya Allah bisa Pak. Oke, berarti ya, ini tanggapannya di bawah itu Pak. Jadi masakan itu tidak ditutup dan tidak ditanggapi 1 tanggapan. Kalau tidak ditanggapi 1 tanggapan, nanti kan settingnya bisa diubah, disimpan ulang, terus dikirim alamatnya. Berarti silahkan Bapak Ibu SMP 3 itu ngisi ulang itu linknya sama, coba saja dibetulkan anunya. Saya yakin nanti ketemunya enggak 46, jadi yang masuk itu tidak harus selesai tugasnya. Walaupun wing domblang-domblong orang kerjaan itu tugas dianggap masuk Pak. Pak Tova ya. Jadi wing domblang-domblong dianggap masuk. Nah, tugas kita kan selanjutnya kan sing domblang-domblong dan mengerjakan tugas ini. Nah, ini makanya ini saya merah-merah, saya masih ragu-ragu untuk teman-teman SMP 3 ini. Oke, berarti ini ketemu masih kesimpulan saya ya. Masih banyak anak yang belum selesai mengerjakan tugas ya. Berarti ini yang selesai kan ini. Yang selesai yang dikirimkan ke saya ini. Terus jumlah yang masuk kan lebih dari ini. Berarti selisihnya kan belum selesai dia. Nah ya, berarti kan selisih antara 20 dengan las-lasan ini belum selesai ya anak-anak, tapi masuk. Oke. Berarti sistem absensinya menjelaskan ulang.
bahwa anak-anak harus selesai maupun belum selesai harus kirim tugas ke saya, ya. Saya gunakan untuk absen itu. Alhamdulillah, berarti nanti saya rekap ulang, ya, itunya. Hasilnya saya rekap ulang, nanti saya gunakan data untuk laporan untuk yang SMP 3. Saya yakin nanti ketemu angka 70% lebih mungkin. Nah ini. Seperti ini, Pak. Alhamdulillah sudah berarti. Kita tinggal finishing. Ini termasuk Bu Esti ya, mungkin Pak Endro kasusnya sama, Pak Imam Maliki, Bu Pami. Mungkin ini Pak Bambang. Dalam? Ini di keterangan ini sudah saya beri penjelasan. Sebenarnya anak yang bergabung di kelas sekitar 75% dan mengikuti. Oh, ya itu. Iya. Ya, tapi pemahaman kami yang mengumpulkan tugas tepat waktu sekitar 15 anak, jadi 15. Oke. Iya, Bu, iya. Oke, iya. Berarti memang salah memahami ini ya. Pertanyaan. Soalnya. Iya, soalnya. Sehingga soal bulat ya daripada. Soal kurang jelas. Multi tafsir ya. Tidak ada guru masalahnya. Belum ada, Pak. Masalahnya S1. Oke, nggak apa-apa. Ini kita sempurnakan nanti. Jadi intinya alhamdulillah sudah itu, tapi penyancek kalau banyak yang belum selesai itu penyancek apa penyebabnya itu jadi materi kurikulum harus selesai semua, disederhanakan boleh. Tetapi kalau masalahnya itu anak belum beradaptasi, ya, ale mlebu cek telat, ya, kudune jam 7 mlebu, jam 8 lagi login yang kelas, ya, lagi mlebu kelas, berarti kan DE belum adaptasi dengan kebiasaan sing biasane bangkong urung tangis. Kesimpulannya banyak anak yang belum selesai itu karena masuknya terlambat. Bisa jadi loh. Mungkin kasus antara satu guru dengan guru lain beda. Jadi banyak yang masuknya terlambat sehingga belum selesai atau karena tugasnya sulit. Silakan dicek, silakan diperbaiki. Kalau tugasnya sulit ya dirubah tugasnya. Kalau siswanya banyak yang terlambat ya ditertibkan siswanya. Hanya itu saran saya untuk evaluasi SMP 3 Tulaan. Sehingga nanti tidak tertutup kemungkinan nanti bisa angka 90% itu bisa nanti. Oke? Sedikit Pak Bambang. Ini sudah jam 11 lewat sedikit, Pak 20 menit. Oke. Saya coba tanya. Saya mau tanya, ini yang berkaitan dengan materi pameran. Kan biasanya kita akan membicarakan pameran itu di sekitar akhir bulan. Artinya tugas itu kan proyek. Kurang jelas Pak. Tes. Putus suaranya. Ini putus Pak. Halo. Oke. Sudah terdengar. Halo. Ya, agak jelas Pak Arif. Jadi seperti materi saya itu kan ada pameran. Artinya kan di situ nanti tugasnya kan proyek. Tidak akan selesai dalam sekali pembelajaran. Nah itu bagaimana nanti penilaiannya? Jangka panjang. Jangkanya panjang. Putus-putus Pak Arif. Ya kesenian. Terus pameran itu kan proyek. Jadi nanti penilaiannya di akhir mungkin. Jadi karena proses penyelenggaraan dan sebagainya. Artinya kalau saya melakukan tugas selesai hari ini kan ini tidak bisa. Karena tugasnya jangka panjang proyek.
Oke, kemarin dia terus. Agak putus-putus Pak Arif. Oke. Oke, monggo dilanjutkan saja. Intinya gini Pak Arif. Intinya gini Pak Arif ya. Intinya Pak Arif tadi pelajarannya Pak Arif itu kan tugasnya itu semacam proyek yang harus diselesaikan beberapa minggu gitu. Ya. Iya, beberapa minggu ya. Iya. Oke. Terus apakah itu perlu diabsen? Kaitannya dengan itu. Ini kan untuk ngecek progres kan bisa nggak Pak Arif kira-kira? Jadi minggu ini progresnya sampai apa? Bisa. Jadi kalau bisa toh, itu cek progresnya itu kan bisa lewat foto apa Google Form kan bisa. Nah itulah cek progres itu untuk absen kan bisa juga pertemuan. Tapi ini sifatnya kelompok, satu kelas. Oh kelompok? Iya satu kelas. Oh kelompok, yes dianggap kelompoknya. Oh iya kalau kelompok ya memang sulit ya. Karena satu kelas itu harus mengadakan pameran kan seperti itu. Dalam satu kelas pameran virtual misalnya saat ini. Iki aku rasa mikir nek kelompok iki wis punya absen dhewe apa nganggo sistem sing liyane absen. Intinya kita harapkan setiap kelompok itu ada keaktifan. Jadi penyian ukur keaktifannya siapa sing aktif, siapa sing ora itu penyian ukur dengan instrumen dhewe. Oke Pak Arif nggih. 2-3 sebentar lagi akan adzan duhur ini. Kita lanjut ke materi berikutnya gimana? Ya, Pak. Pami. Ya, enggak apa-apa, Pak. Lanjut ya? Lanjut. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya, ya. Tak buka dulu materi. Halo. Oke. Enak lagi sama kamu. Hah? Kacang. Utang lu dulu. Tangan dua. Ya itu utang. Kacang enak dia. Ya Pak ya. Jatuh. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke materi ketiga. Materi ketiga tentang perbaikan BDR. Jadi kedepannya prinsipnya sampai 2-3 minggu berjalan itu sudah luar biasa. Panjenengan bisa mengendalikan ini tadi setelah saya koreksi datanya keliru, ternyata pengendalian kelasnya. Jadi siswanya yang digeret masuk kelas itu sudah lebih dari 70%. 75% Bu Pami itu sudah bisa memaksa siswa untuk masuk kelas virtual, kelas daring ini. Nah, dengan seperti itu, ini saya anggap itu sebuah prestasi yang bagus, sebuah keberhasilan panjenengan dari anak yang agak liar menjadi anak masuk kelas semua. Ini sudah luar biasa sekali peningkatannya. Nah, tinggal kita kualitasnya yang kita tingkatkan. Kalau
kualitas pengendaliannya, tata tertibnya lebih tertib, saya yakin nanti bisa mencapai angka 80% atau di atas 90%. Saya yakin bisa itu nanti. Kemudian kualitas pembelajarannya, settingnya, ini saya amati teman-teman baru mengandalkan komunikasi WA, tugas dari MGMP. Ini andalannya. Saya amati tugas-tugas dari MGMP, menggantungkan tugas dari MGMP yang disampaikan, kemudian medianya juga hanya memakai media nulis kata, kaya WA karo grup karo koncone dhewe sing alumni ngendi ngono. Nah, ini nek nulis terlalu banyak kan kayak pesan suara. Kemarin masih jarang ya. Masih jarang yang teman-teman pakai mode pesan suara. Jadi kalau mau menjelaskan rada oke, tekan saja mic-nya itu. Nah, ini kemudian dijelaskan timbang dadak nulis sutik ya, jelaskan terus dilepas, otomatis ada penjelasan ke siswa dalam bentuk suara saja. Ini masih jarang digunakan. Ini tolong teman-teman yang belum bisa menggunakan pesan suara ya, Kacung ya Pak Arif ini membantu teman-teman sing urung biasa membuat WA-nya itu ada pesan suara, itu tolong digunakan. Ini setelah saya amati itu bisa untuk memperbaiki kendala kita tidak bisa menerangkan ke anak. Jadi bisa kita terangkan lewat pesan suara. Yang kedua, sebenarnya untuk mengatasi kendala anak-anak itu tidak paham karena tidak diterangkan oleh gurunya, itu sebenarnya di YouTube itu media pembelajaran itu melimpah di YouTube. Saya lihat panjenengan itu jarang menggunakan media pembelajaran video pembelajaran, kecuali guru-guru tertentu. Ini kalau matematika itu sudah banyak bervariasi. Kemarin sampai membuka matematika layanan malam, hebat ini. Nah ini teman-teman kalau bisa menyisipi tugas dari MGMP, itu ditambah lagi dengan video pembelajaran dari YouTube, penjenengan download dari YouTube, milih durasi waktu yang lebih singkat, 5 menit atau 10 menit, itu insya Allah akan mengiringi penjelasan ke anak, ya, mewakili panjenengan tidak bisa menjelaskan di kelas, anak akan lebih memahami. Saya contohkan ini ya, saya screen share lagi ini dari ini. Coba, ini matematika. Ini matematika. Nah, guru matematika kan kendalanya kan tidak bisa menjelaskan ke anak. Tidak bisa menjelaskan ke anak, ya. Tidak bisa tatap muka di depan anak. Ini kalau dengan download ini, terus untuk menjelaskan kan bisa. Nggak kuat. Karena langsung YouTube nggak kuat. Sinyal harus kuat.
pitik sopo jaluk dibelah. Namanya Pak Khairuddin. Bambang, ini sebenarnya ini apa langsung sakit gitu kan buatan gitu. Halo, gimana Pak Toba? Ini samu di download gitu kok. Kenapa langsung YouTube? Di YouTube itu banyak sekali media pembelajaran mulai dari pelajaran agama, PKN sampai olahraga itu lengkap. Banyak kalau mau cari. Ini saya contohkan yang matematika. Oke, kita tutup saja. Ini contoh ya. Cuma contoh. Kita tutup. Saya buka lagi. Coba. Saya carikan contoh lagi. Ini kok cemunya ini. Saya contohkan lagi. Ini coba. Ini saya contohkan lagi. Ini contoh membuat tag ulasan. Tag ulasan. Belum muncul Pak Bambang. Itu nggak bisa. Kan mungkin kurang stabil. Nggak mau jalan. Kurang kuat. Teksnya belum sudah. Tova, Pak Bambang kok nggak ada lagi. Bentar. Okay. Oh, ala inji. Nah, itu tadi sekedar contoh Bapak Ibu. Bahasa Indonesia ketika ulasan, ya. Laskar Pelangi ada ringkasannya. Itu di YouTube, saya ambil di YouTube. Nah, setelah saya cek, ya, bisa diterima suara saya? Bisa, Pak. Anto share dari YouTube ya? bandwidthnya gitu, setelah saya cek, saya nyoba pendidikan agama SMP. Itu ternyata banyak sekali yang ini untuk mendampingi tugas dari MGMP, didampingi dengan video pembelajaran itu setiap penjelasan tatap muka di kelas itu kalau penjelasan mau itu ada di YouTube.
Nah, sekarang masalahnya, apakah semua guru bisa menggunakan video pembelajaran di YouTube itu untuk digunakan mendampingi LKS ini? Sebenarnya tidak sulit, ya, tidak sulit untuk menggunakan video YouTube itu. Video YouTube itu di situ materinya itu nggak sulit. Ada 3 versi ya, 3 versi video YouTube itu bisa di-download format MKV, nah, bisa di-download dengan format MP4, ya, MP4. Kalau itu bisa langsung kirim video ke anak. Anak bukanya kalau MKV ya dengan Google. Kalau dengan bisa kirim URL-nya saja. Kirim URL-nya saja, itu yang namanya YouTube, itu caranya penyiar buka YouTube, ya. YouTube itu di bawahnya kan ada itu. Ada jempol ke bawah. Ada toh? Ada like jempol ke atas. Ada toh itu? Iya toh? Tolong diajari temannya yang belum bisa. Ini saya yakin ada banyak yang bisa ini. Ada yang jempol ke atas itu like, ya. Kemudian di sampingnya ada lonceng. Ada lonceng itu subscribe, gitu. Ya. Nah, terus penyiar pilih ada panah ke kanan. Panah melengkung ke kanan, itu kan share, bagikan. Ya Pak Topa ya? Share, bagikan. Nah, alhamdulillah hari ini ketika pilih klik itu panah share bagikan, itu ada pilihan. Pilih 1, 2, 3. Sakit moto. Nggih, pun. Dadah meleh Pak, urung mlebu. 1, 2, 3 dadah. Tangane ampun dadane sing jak diketok. Pun matur sembah nuwun.